Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel yang kurang jelas ini tentunya. Oke lur, di sini Mimin akan menjelaskan masa pembentukan hukum Islam. Masa pembentukan hukum Islam terbagi menjadi beberapa periode. Langsung saja kita menuju periode yang pertama, yaitu periode Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam periode ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menentukan hukum syariat bagi para pengikutnya itu mengambil dari sumber wahyu Allah atau Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ini menurunkan wahyu kepada Nabi untuk menetapkan keputusan. Contohnya itu tentang sahabat yang perang di bulan haram atau di bulan yang dilarang, yaitu sudah terjelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 217. Dan ada juga tentang larangan atau hukum tentang arak dan judi, itu juga pada surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian pada periode ini juga menetapkan ijtihad nabawi, yaitu suatu hukum diputuskan dengan ijtihad, atau ijtihad ini dapat diartikan sebagai usaha dalam menentukan hukum yang secara terperinci. Ijtihad ini pun suatu waktu merupakan takbir ilham ilahi yang diberikan Allah kepada Nabi SAW, dan di waktu yang lain pula merupakan hasil dari kesimpulan-kesimpulan yang Nabi sendiri ambil dengan berorientasi kepada kemaslahatan manusia. Lanjut ke periode selanjutnya, atau di periode ini disebut periode sahabat besar. Misalnya para sahabat ini adalah Khulafaur Rasyidin ya lur ya, yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini sahabat hidup juga pada zaman Rasulullah SAW memimpin umat Islam. Kemudian pada setelah Nabi SAW wafat, para sahabat ini menentukan hukum tentunya juga masih atas landasan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Namun setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat juga menghadapi masalah-masalah hukum yang berbeda. Misalnya tidak ada hukum yang mengatur dalam Al-Quran dan sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh para sahabat ini? Yang pertama, atau yang sering digunakan para sahabat, yaitu berijtihad. Tadi sudah saya jelaskan apa itu ijtihad. Para sahabat ini melakukan ijtihad dengan berkumpul untuk memusyawarahkan suatu persoalan atau permasalahan. Apabila sahabat tidak memiliki teman berkumpul atau musyawarah, maka ia harus melakukan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang ditinggalkan oleh Nabi. Kali ini merupakan sahabat menentukan itu berkumpul ya, membentuk sebuah halaqah, itu berkumpul untuk mencapai kesepakatan hukum, mencapai kesepakatan antara sahabat yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk kemaslahatan umat ya. Kemudian periode sahabat kecil atau tabi'in. Di dalam periode ini muncul beberapa fikih-fikih Islam, karena para tabi'in ini merupakan murid-murid dari para sahabat Khulafaur Rasyidin 4 tadi, yang menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru. Tempatnya berbeda-beda, juga ajarannya yang disampaikan berbeda-beda, namun tetap berasaskan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam penyebaran tersebut muncul beberapa fikih Islam. Yang pertama ada Madrasah Al-Hadits, yaitu kuat berpegang teguh kepada hadis dalam menyelesaikan hukum, seperti Rasul tadi kuat berpegang. Kalau Rasul itu kuat berpegang pada Al-Quran kuat berpegang teguh kepada hadis dalam menyelesaikan hukum. Kemudian nomor 2, Madrasah Ar-Ra'i, yaitu menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika.
logika di sini digunakan untuk mempermudah penjelasan hukum kepada suatu masyarakat. Kemudian fikih Syiah di Irak. Muncul juga fikih Syiah dalam periode ini di kawasan Irak, yaitu fikih yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau fikih yang kita anut saat ini itu merupakan fikih yang berhubungan atau berkaitan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Syiah itu merupakan ajaran yang melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada periode abad ke-4 Hijriah. Pada abad ini terbentuk 4 mazhab besar. Yang 4 mazhab ini sering digunakan oleh seluruh masyarakat muslim dunia sampai saat ini, atau menjadi pedoman selain Al-Quran, menjadi pedoman fikih dalam Islam. Imam-imam besar yang kita ketahui dalam mazhab ini yang pertama yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia itu lebih banyak menganut ajaran mazhab Imam Syafi'i. Kemudian periode pertengahan abad ke-7 Hijriah. Pada masa ini itu berkembang berbagai taklid dan fanatisme terhadap suatu permasalahan hukum Islam. Penyelesaian masalah fikih tidak lagi mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul serta pertimbangan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan mazhab secara konservatif. Karena apa? Karena pada periode ini muncul banyak sekali masalah-masalah yang hukumnya itu dalam Al-Quran dan hadis itu sedikit, sehingga para ulama atau para tokoh agama pada masa ini itu menetapkan hukum pada sikap mempertahankan mazhab secara konservatif. Itu tujuannya dengan untuk mencapai kemaslahatan umat. Selanjutnya yang terakhir, dalam masa perkembangan hukum Islam, periode terakhir yaitu munculnya majalah Al-Ahkam Al-Aldiyah. Itu sampai sekarang teori ini masih ada. Yang pertama yaitu majalah Al-Ahkam ini digunakan sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fikih mazhab Hanafi. Kemudian berkembangnya upaya kodifikasi hukum Islam. Kemudian munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab sesuai kebutuhan zaman. Hukum semakin bertambahnya waktu itu semakin berkembang, maka penyelesaiannya juga mungkin bisa berbeda dari ketentuan hukum yang sebelumnya. Dalam masa perkembangan hukum Islam itu juga tidak lepas dari prinsip-prinsip umum landasan pembentukannya. Prinsip-prinsip umum landasan pembentukan hukum yang pertama itu hukum berangsur-angsur, memudahkan umat mengenal materi demi materi undang-undang yang mengatur kehidupannya. Kemudian memudahkan umat memahami masalah-masalah hukum secara sempurna dan menjadi ilaj atau obat untuk memperbaiki jiwa-jiwa yang keras agar siap menerima taklif agama tanpa bosan, kesulitan, serta keengganan. Jadi seluruh umat Islam itu melaksanakan ketentuan hukum itu dengan bahagia, tidak sulit. Kemudian yang kedua, prinsip umum landasan pembentukan hukum itu menyedikitkan peraturan-peraturan. Sebagaimana diketahui bahwa ayat-ayat tentang hukum itu sedikit. Dari yang sedikit itu justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad. Tadi sudah saya jelaskan apa itu ijtihad. Hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu tidak kaku, statis, dan berat bagi manusia. Memudahkan ya lur, berarti ya peraturan ini sedikit, gampang dipahami, kemudian bisa dilaksanakan dengan mudah oleh masyarakat. Ini saya ambil dari suduthukum.com. Oke. Kemudian yang nomor 3 yaitu prinsip umum landasan pembentukan hukum yang terakhir, yang ketiga, mempermudah dan meringankan. Hukum itu mempermudah dan meringankan. Saya kasih contoh. Berhubung sebentar lagi, kira-kira kurang lebih sebulan lagi
bulan Ramadan tiba. Marhaban tiba. Ramadan tiba. Oke. Saya berikan kasus Pak Sutri. Apabila Pak Sutri, pasangan suami istri, berhubungan badan saat Ramadan siang hari, maka harus membayar kafarat. Nah, pada hukuman kafarat ini, Pak Sutri ini harus melaksanakan hukuman, yaitu memerdekakan budak perempuan mukmin. Karena sekarang sudah tidak zamannya lagi perbudakan, maka ada peringanan, kemudahan yang diberikan, yaitu puasa 2 bulan secara berturut-turut. Apabila masih tidak mampu dikarenakan suatu dan lain hal, sakit atau sebagainya, tenang, Allah juga memberikan kemudahan atau keringanan lagi, yaitu memberi makan kepada 60 orang fakir dan miskin. Kalau tidak mampu lagi, ya gimana ya Lur ya? Kalau tidak mampu lagi, itu kita juga harus memberi makan juga kepada fakir miskin, namun dengan jumlah yang kita mampu. Apabila kita mampu 5 dan itu sudah mentok-mentok 5, ya udah kita beri 5 orang fakir miskin itu makanan. Jadi konsep hukum ini Lur, perkembangan hukum Islam ini selalu berkembang. Seiring berkembang zaman, sikap manusia, pola pikir manusia, kehidupan manusia itu berubah-ubah. Tentunya hukum juga berubah. Karena apa? Karena itu tadi, masalah manusia semakin banyak, semakin rumit, dan semakin tidak karuan. Oke Lur, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.